Sama saya Maido Pelfrina di Kompas Bisnis Saudara, Bank Indonesia menahan suku bunga di level 4% untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dihantam pandemi COVID-19. 5 bauran kebijakan juga ditempuh, termasuk diantaranya adalah stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%. Ini adalah bulan ketiga bunga acuan berada di level yang sama. Bunga deposit facility bertahan di titik 3,25% dan suku bunga lending facility juga di 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Selain bunga acuan, Bank Indonesia menempuh sejumlah langkah kebijakan, diantaranya melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah, memperkuat strategi operasi moneter, memperpanjang ketentuan insentif pelonggaran GWM rupiah sebesar 50 basis poin, mendorong pengembangan instrumen pasar uang, serta memperpanjang kebijakan MDR QRIS sebesar 0% untuk usaha mikro. Bank Indonesia yakin ketahanan sektor eksternal Indonesia triwulan 3 2020 tetap kuat di tengah dinamika penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik pada September 2020. Kondisi likuiditas lebih dari cukup, sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melanjutkan komitmen Bank Indonesia untuk pendanaan APBN 2020 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sampai saat ini stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 tetap menjadi perhatian. Dan saatnya kita akan pantau pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah di pembukaan perdagangan pagi hari ini. Kita akan lihat dulu IHSG kita anjlok 0,76% atau berada di level 4.881. Ini sebenarnya kompak seperti saham-saham yang ada di Asia lainnya seperti Kospi Korea, Hang Seng Hong Kong, Nikkei 225 dan juga Shanghai Composite. Ini semuanya kompak berada di zona merah. Nah, kemarin dana asing yang keluar mencapai 223,84 miliar rupiah. Nah, ini catat saudara, ini hanya dalam satu hari. Sedangkan sejak masa pandemi atau juga 6 bulan terakhir kita katakan dana asing yang keluar mencapai 34,6 triliun rupiah. Sementara itu ada juga sentimen yang membuat pergerakan saham di Asia ini semuanya kompak berada di zona merah, yakni adalah karena penanganan COVID-19 di dunia tentunya dan juga masih menanti vaksin COVID-19 yang ternyata juga masih belum jelas nasibnya. Nah, kemudian juga kita akan melihat rupiah, kurs rupiah pagi hari ini di pembukaan perdagangan ada di 14.837 per dolar Amerika Serikat atau ini melemah 22 poin. Nah, kalau kita bisa lihat kurs rupiah juga mulai stabil dalam sepekan terakhir karena rupiah adem berada di level 14.700-an per dolar Amerika Serikat. Kemudian kita akan melihat
juga perdagangan komoditas berada di angka berapa saja? 3 komoditas yang kita pantau, ada minyak WTI atau West Texas Intermediate, ada di level 40.000 atau di harga 40.000 per dolar Amerika, 40 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini anjlok 0,9%, tapi sebenarnya angka 40 dolar Amerika Serikat per barrel ini adalah angka yang cukup stabil kita lihat dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga CPO anjlok juga 2.859 per metrik ton, dan juga emas ada di angka atau hanya emas yang berada di zona hijau, penguatannya 0,09% dan berada di level 1.864 per troy ounce. Ini menjadi sinyal bahwa sebenarnya investor lebih memilih untuk berinvestasi di emas begitu, karena CPO ini juga sebenarnya kalau kita lihat produk sejenis seperti canola oil, kemudian juga minyak soybean, ini juga anjlok semuanya, harganya kompak menurun karena aktivitas ekonomi di dunia juga ini semuanya kompak melandai.